Assalamualaikum teman-teman, saya Fabian Maulana Bratanio, perwakilan dari tugas kelompok P5. Di sini kami memenuhi tugas wawancara tentang komunikasi di dalam bidang kerja. Maka tunggu dan saksikan saja wawancara kami ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, di sini saya izin untuk mewawancarai Bapak dalam pemenuhan tugas P5 tentang komunikasi. Apakah Bapak berkenan? Silakan. Nah, di sini kami ada beberapa pertanyaan dan tentu saja berhubungan dengan komunikasi. Nah, untuk pertanyaan pertama, Pak, di sini pekerjaan apa saja yang perusahaan butuhkan, apalagi di bidang RPL itu kan di industri yang sekarang kan lagi banyak tuh dalam bidang RPL. Nah, menurut Bapak apa aja sih yang kita perluin agar dapat bekerja di perusahaan bidang RPL, Pak? Tentunya kalau di industri yang alumni RPL itu teknik informatika itu jangan ketakutan dengan lowongan kerja. Pasti bidang usaha itu banyak membutuhkan ahli-ahli di bidang komputer. Nah, untuk RPL sendiri apa saja sih yang dibutuhkan? Tentunya harus menguasai bahasa-bahasa pemrograman yang populer saat ini. Selain bahasa pemrograman populer, tentunya dasarnya dulu harus kuat. Ya, bisa di programmingnya, sebelumnya algoritma pemrogramannya juga, logika pemrograman itu harus kuat dulu. Nah, baru kuasai bahasa pemrograman yang dibutuhkan oleh industri apa. Sekarang industri banyak membutuhkan ahli-ahli yang menguasai bahasa pemrograman Python untuk membuat web dengan framework Django. Nah, Itu. dan di sini menurut Bapak itu apa saja sih yang kita nggak boleh lakuin pas kita ada dalam lingkungan kerja, apalagi di bidang RPL gitu, Pak? Tentunya yang tidak diperbolehkan di industri itu apa sih? Yang pertama, yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma budaya. Nah, itu dulu. Kalau norma agamanya sudah diterapkan, ya kesananya apa sih aturan yang di perusahaan? Nah, tentunya perusahaan-perusahaan punya aturan yang berbeda-beda. Ya, kita ikuti aturan dari perusahaan itu apa. Dan pertanyaan selanjutnya itu, menurut Bapak budaya SMKN 1 itu udah termasuk cocok banget nggak sih dalam, apalagi kita kan dipersiapkan sama untuk ke industri. Nah, menurut Bapak budaya dalam SMKN 1 itu udah cukup banget atau menurut Bapak kurang gitu? Sebagian besar sudah sesuai dengan industri, nah sebagian lagi ada yang tidak sesuai gitu. Yang tidak sesuai itu kayak gimana? Ya kedisiplinan, kurang disiplin di sekolah, itu biasanya ke bawah-bawah ke industri juga. Ya, Pak. Telat jam kerja seperti itu. Nah, di sini untuk pertanyaan terakhir, Pak, dan ini sering ditanyakan, apalagi karena perusahaan banget butuh yang namanya soft skill, apalagi kalau siswa RPL kan tidak hanya coding-coding saja, Pak, ketemu klien ataupun kayak ngomong dalam wawancara. Nah, menurut Bapak soft skill apa yang paling dibutuhin waktu kita kerja di bidang RPL? Soft skill yang dibutuhkan yang pertama ya komunikasi. Kita harus menguasai komunikasi, karena nanti kita itu tidak hanya kerja di depan laptop saja. Kita ada suatu saat, ada waktunya kita ketemu dengan klien, dan klien itu kita harus berkomunikasi dengan klien. Klien maunya bagaimana, kita harus bisa menghadapinya. Nah, selain komunikasi ya, soft skill lainnya inisiatif dari kitanya ketika kita membuat suatu project, apa sih yang harus kita kerjakan? Nah, harus ada inisiatif juga. Ya, Pak. Baik, jadi untuk wawancara pemenuhan tugas hanya sampai segini saja, Pak. Terima kasih sudah
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya lontarkan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata. Baik, saya cukupkan Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Dan itulah teman-teman pemenuhan tugas wawancara kami. Kami akan cukupkan dari sini saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.